Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Ya, kali ini saya ingin menanggapi tokoh yang luar biasa di Republik ini secara spiritual. Dapat dilihat dari ceramahnya ya, dari khotbah-khotbahnya. Siapa itu? Yaitu Bapak Muhammad Kacé dan Bapak Yahya Waloni. Ya, pertama saya ingin menanggapi Bapak Yahya Waloni. Ya, beberapa hari yang lalu dia bicara di podcast abang kita Deddy Kombuzer, ya. Dan dalam pembicaraan itu ya banyak orang mengatakan wah luar biasa sekali, ya. Bapak Yahya Waloni sudah bertobat, dia sudah berubah, ya. Tapi ada juga yang sensitif, ya. Kayaknya dia itu nggak bertobat, kita lihat aja nanti. Ini kayaknya trik gitu ya, karena baru keluar dari penjara. Ya, saya setuju ya dengan yang mengatakan kita lihat aja. Karena pertobatan itu terus menerus, nggak bisa kita lihat yang sekarang. Ya, tapi bagi saya yang namanya bertobat itu adalah kembali ke jalan yang benar dan mengenal Allah yang benar. Itu bagi saya pertobatan. Ya, kalau hanya menjaga kata-kata bagi saya itu bukan pertobatan. Ya, itu namanya pengendalian diri. Ya, oke, saya nggak mau bicara itu lebih banyak. Ya, saya hanya ingin membandingkan saja. Dan saya jujur sedih melihat keadaan kedua tokoh ini. Ya. Nah, kita lihat Bapak Muhammad Kacé. Ya, ditangkap di Bali karena diduga menista agama, ya, menyinggung keyakinan saudara kita dan itu dikatakan menista agama. Lalu sampai sekarang saya lihat, ya, kasusnya nggak selesai-selesai. Sedih saya. Masih terus diproses dan sudah lama, ya. Sementara kasus Bapak Yahya Waloni cepat diproses dan selesai. Masuk penjara, cepat keluar. Aneh kan? Padahal Bapak Muhammad Kacé sudah diproses sejak lama tapi nggak selesai-selesai. Bapak Yahya Waloni diproses cepat selesai, malah udah keluar sampai sekarang. Ya, cepat keluar. Ya saya nggak mau ngurus lah ini masalah pihak yang berwajib kenapa cepat keluar, saya nggak ngurus. Tapi saya ingin bandingkan kok aneh gitu. Yang satu sampai sekarang nggak selesai-selesai, yang satu sudah selesai, bebas, begitu. Ini ada apa? Saya nggak ngerti ini, kok bisa berbeda seperti ini? Ya, kan sama-sama kasus penistaan agama, ya. Atau karena yang satu belum terbukti, yang satu sudah terbukti, itu. Tetapi kemauanlah dipercepat, ya. Supaya jelas begitu. Nah, berikutnya yang berbeda lagi perlakuan. Ya, perlakuan di penjara. Coba ini berbeda. Bapak Muhammad Kacé walaupun belum diputuskan 100% ya kasusnya ini, dia masuk penjara, dalam penjara mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ya. Seorang mantan jenderal ya menganiaya lalu memberikan kotoran. Itu sangat tidak manusiawi. Ya, siapa yang mau begitu? Termasuk mantan jenderal mau digitukan? Enggak kan? Sekarang kita lihat Bapak Yahya Waloni masuk penjara justru mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Kristen. Ya, diperhatikan dan ini juga menjadi salah satu alasan dorongan kenapa dia ingin tidak lagi seperti dulu ceramahnya, vokal menyerang kekristenan. Karena katanya orang Kristen baik.
Bukankah dari dulu seharusnya Bapak Yahya ini sadar? Ya kan pernah jadi Kristen, katanya jadi rektor. Dulu nggak sadar ya orang Kristen baik. Kok sekarang baru sadar? Kan gitu, aneh kan? Tapi ini bisa dibedakan. Yang satu mendapatkan perlakuan jahat, yang satu perlakuan baik. Ya, bukan orang Kristen nggak berani melakukan hal-hal yang jahat, tapi masalahnya itu bukan ajaran kita. Ajaran kita itu mengampuni, memaafkan, bahkan musuh pun didoakan. Itu ajaran kami. Kristen sejati memang harus lakukan itu. Kalau nggak lakukan itu bukan sejati namanya. Itu semu. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, jadi come on lah. Pakai kacamata yang benar melihat kekristenan. Jangan dijadikan selalu musuh. Kami ini mengasihi semuanya. Mari kita berdamai gitu loh. Perlakukan setiap orang itu sama. Ya, ini jeritan hati saya gitu loh. Kok bisa beda? Besar harapan saya. Ini membuka cara berpikir kita. Semua anak bangsa. Mari tegakkan sila yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua suku, semua agama seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, kalau kita orang Kristen memperlakukan Bapak Yahya Walloni dengan baik, seharusnya kita juga Kristen mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan lagi ada pihak yang menerapkan kekerasan terhadap kekristenan. Kekristenan bukan penjahat. Orang Kristen bukan musuh kalian. Ya, seharusnya orang-orang Kristen itu dirangkul, bukan disakiti. Ya, mau kalian sakiti, mau kalian apakan kita tidak mau membalasnya. Percayalah. Jadi kami ini bukan orang-orang berbahaya. Kami tidak akan membalasnya. Justru kami berdoa buat setiap orang yang pernah menyakiti orang-orang Kristen. Ya, baik dengan mulutnya maupun dengan ototnya dan otaknya yang selalu berpikir jelek tentang kekristenan. Yang selalu membangun kesalahpahaman di atas keyakinan dan iman. Bahwa orang Kristen itu harus dimusuhi, bahwa orang Kristen harus ditindas. Marilah damai semua agama. Kita kan satu dalam bingkai NKRI. Saya ajak semua, secara khusus orang-orang yang berkecimpung di dunia agama, yang katanya rohaniawan, baik itu penceramah, pengkhotbah, sudah tidak ada lagi yang namanya kasar-kasaran. Maksud saya kalau adu pendapat mengenai keyakinan, ya adu pendapat saja mengenai keyakinan, nggak ada pakai lapor-melapor begitu. Kalau satu sama, ya jangan nanti dilapor, yang satu dapat perlakuan beda, yang satu dapat perlakuan beda pula. Ya, yang satu babak belur, yang satu tidak. Kan aneh gitu kan? Ini aneh menurut saya. Padahal kita ada di bangsa yang punya ideologi yang bagus. Dari Sabang sampai Merauke, beda suku, beda agama, tapi bisa disatukan dengan Pancasila. Tapi faktanya di lapangan ada saja orang-orang, ya saya bilang orang ya, tidak semuanya. Saya tahu banyak saudara kita yang Muslim sangat bagus, moderat. Saya suka beberapa tokoh penting itu yang luar biasa. Teruslah memperjuangkan keberagaman. Tapi ada oknum ya, oknum. Kenapa sih cara berpikirnya lain gitu loh? Senang banget kalau kita ini menderita. Senang banget kalau kita ini disakiti. Oh my God. Padahal setelah kita disakiti, kita tidak membalas. Kita justru doakan dia. Jadi ini yang saya sampaikan jeritan hati saya. Ya, doa saya untuk Bapak Muhammad KC. Tuhan berkati, ya, Tuhan berkati, baik secara rohani, secara jiwani maupun secara jasmani. Dan terakhir untuk Bapak Yahya Walloni, kalau mau berubah, tidak seperti dulu lagi ceramahnya, buktikan ya,
saya tunggu buktinya. Kalau memang ingin menyampaikan ceramah dengan baik, tunjukkan, saya ingin lihat. Ya, dan saya doakan tetap Bapak Yahya Waluni, ya, supaya Tuhan bekerja dalam hidup Bapak. Bekerja secara dahsyat untuk kemajuan Indonesia. Ya, untuk Indonesia lebih baik. Joy to the world, the Lord is come. Let earth